Baik, Assalamualaikum warahmatullahi kita ingin dengar dulu suara anak muda ini. Ada Furkon Judi, aktivis dari daerah Sulawesi sana. Silakan, Bung Furkon. Apa Siap, Bang, siap. Ya, terima kasih Bang Adi. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Nasar, Bang Wahid, Mas Budi dan lain-lain sudah lengkap. Tapi saya mungkin mulai mengkonstruksi permasalahannya itu pada pasal 6A ayat 2, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Maksud dari pasal itu dapat kita tahu bahwa semua partai politik berhak mengajukan pasangan calon. Artinya tidak ada presidensial threshold, dan itu adalah perintah konstitusi. Namun pada kenyataannya kita dapat lihat ada monopoli kekuasaan yang luar biasa di lembaga perwakilan, persekongkolan oligarki lah begitu, untuk mempermainkan suara rakyat ini. Akhirnya berlakulah apa yang disebut dengan presidensial threshold itu. Nah, tapi gilanya MK ya, yang selalu mengklaim dirinya sebagai the soul and the title of the Constitution, mencari penafsiran lain dari maksud konstitusi itu. Akhirnya MK juga menjadi bagian dari persekongkolan oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki hukum yang bermain dalam konteks politik nasional kita. Nah, kalau kita baca misalnya apa yang dijelaskan oleh Mas Budi tadi, pasal 6A ayat 3, ayat 4, dan lain-lain itu, yang dimaksud oleh pasal itu secara awam saya memahaminya bahwa konstitusi menghendaki pilpres itu 2 putaran. Menghendaki 2 putaran, entah itu 10 pasangan calon atau 2 pasangan calon, kalau belum memenuhi ya, perolehan suara sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6A ayat 3 ayat 4 itu, maka akan dilakukan putaran kedua. Nah, dalam pasal 6 ayat 4 itu, 6A ayat 4 itu, konstitusi kan mengunci di situ itu. Dia mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Artinya konstitusi mendesain bahwa pemilu itu 2 putaran. Makanya di dalam sistem ini tidak ada presidensial threshold, karena nanti juga toh akan terseleksi 2 pasangan calon pada putaran kedua. Inilah persekongkolan pertama yang akhirnya menyebabkan legitimasi politik tidak dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden. Lalu mengapa konstitusi mengatur demikian? Menurut saya karena bangsa kita bangsa yang majemuk. Ini bukan negara 2 partai politik seperti Amerika atau negara 1 partai seperti komunisme. Ini negara Pancasila yang kultur masyarakatnya itu sangat majemuk, sehingga terbuka sistem pemilihan yang memungkinkan setiap entitas itu merasa terwakili. Nah, namun meskipun konstitusi telah mengatur demikian, permainan oligarki yang mengakali konstitusi dan demokrasi selalu mendapatkan kesuksesan. Ini masalahnya. Nah, ini juga yang akan menjadi kata kunci perjuangan Masyumi Reborn yang akan datang. Menurut saya perselingkuhan 3 oligarki ekonomi, oligarki politik, oligarki hukum ini yang menunggang negara dan menunggang demokrasi serta menunggang konstitusi kita. Akhirnya apa? Kita dapat melihat pemilihan yang sangat seperti kata Profesor Nasaruddin tadi itu, akhirnya yang terpilih tidak legitimate ya. Karena legitimasi itu menurut saya ada 3 legitimasi yang harus dimiliki oleh kepala negara. Pertama, legitimasi sosial. Nah, kita dapat tahu bahwa legitimasi sosial ini begitu sangat krisis ya bagi Jokowi. Nah, survei LSI sebelum Pilpres mengatakan, oh, Jokowi sangat legitimasi sosialnya kuat. Tapi pasca Pilpres surveinya tiba-tiba menurun. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba berbalik demikian rupa? Apakah sebelum Pilpres itu ada permainan angka survei atau bagaimana?
Ini sangat mencurigakan. Ya, padahal hanya beberapa bulan kemudian setelah pemenangan Pilpres, LSI merilis bahwa survei krisis legitimasi Jokowi menurun drastis. Nah, ini masalahnya. Krisis legitimasi ini dapat kita lihat secara nyata. Mungkin Bang Hadi, Mas Anas ya, yang sering media sosial misalnya, itu tidak usah kita kalau misalnya tidak percaya survei, kita lihat media sosial. Ikuti akun-akun oposisi itu. Gimana tersebar percakapan-percakapan oposisi tentang kekuasaan yang begitu sangat arogan, kekuasaan yang diktator dan lain sebagainya, itu menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa di ruang-ruang publik media sosial, dan itu membuktikan bahwa presiden tidak memiliki legitimasi sosial. Nah, beda dengan buzzer-buzzer seperti Denny dan lain sebagainya itu. Mereka memang bayar untuk memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi narasi dan argumentasi yang disampaikan oleh oposisi ya dalam hal mengkritik kebijakan pemerintah selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Artinya, krisis legitimasi dapat kita buktikan lewat bagaimana antusiasme masyarakat terhadap protes publik tentang kebijakan negara. Kemudian krisis legitimasi politik. Secara politik kita bisa mengatakan kekuatan presiden ya di DPR, kekuatan koalisi di DPR sangat kuat. Tetapi undang-undang hasil produk DPR dan presiden selalu mendapat penolakan di sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya secara politik juga dia tidak mampu meyakinkan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang ingin diambilnya. Misalnya kebijakan corona, orang semua curiga uang yang berapa ratus triliun itu kira-kira diapakan oleh negara. Dan itu ada sekarang misalnya tokoh-tokoh masyarakat termasuk saya juga ikut bergabung di dalam menggugat Undang-Undang Nomor 2 tentang tahun 2020 yang menggugat corona itu. Dan bagaimana antusiasme masyarakat? Masyarakat sangat mendukung bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kebijakan politik yang diambil oleh kekuasaan baik DPR maupun presiden itu tidak disepakati oleh masyarakat. Artinya kebijakan politik juga krisis legitimasi. Kemudian kebijakan hukum. Putusan Mahkamah krisis legitimasi hukum. Putusan Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan oleh Mas Budi tadi itu memperkuat bahwa presiden selain tidak memiliki legitimasi politik, legitimasi sosial, presiden juga tidak memiliki legitimasi hukum. Artinya penetapan presiden itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan itu artinya presiden tidak memiliki legitimasi secara hukum yang kuat. Meskipun kita dengar komentar-komentar termasuk Profesor Yusri mengatakan putusan MA tidak retroaktif dan lain sebagainya. Putusan MA hanya menguji undang-undang di bawah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tetapi kita dapat lihat bahwa keputusan MA itu memperkuat bahwa Jokowi dalam hal kemenangannya, ya, dalam hal keputusan penetapan calon presiden sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki krisis legitimasi hukum. Akhirnya yang terjadi adalah krisis kepemimpinan. Nah, dari krisis ke krisis tersebut kita dapat menangkap arti yang sesungguhnya, yaitu krisis kepemimpinan. Artinya presiden tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk membuat kebijakan nasional yang mumpuni. Apalagi presiden ini adalah petugas partai yang di atasnya masih ada kekuasaan di luar struktur yang bisa mengendalikannya. Ada oligarki naga yang bersekongkol untuk mempermainkan peraturan-peraturan yang ada, yang mengambil sebagian besar sumber daya alam kita, yang memperkosa kebijakan-kebijakan hukum kita. Tetapi presiden tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghalau ini. Bahkan presiden di bawah tumit sepatu berhala oligarki ini. Pada ujungnya lagi oligarki ke oligarki. Itu masalahnya. Nah, inilah masalah sebenarnya bangsa kita ini. Mohon maaf mungkin ini agak